Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Prianto, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur, semester 5. Tujuan diadakannya video ini ialah untuk memenuhi UTS mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, yang mana dosen pengampunya ialah dosen Bapak Anwar MH. Baik, adapun soal yang diberikan itu ada 3. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan objek kajian sosiologi hukum. Dan juga soal yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan teori hukum pembangunan menurut Mukhtar Kusuma Atmaja. Dan soal yang terakhir nomor 3 ialah jelaskan mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan objek kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode penelitian yang lazim dikembangkan dalam sosiologi. Sedangkan objek kajian sosiologi hukum ialah mempelajari hukum dalam bentuknya atau kontrol sosial pemerintah. Dalam hal ini, sosiologi mempertimbangkan seperangkat aturan tertentu yang berlaku dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial. Sosiologi hukum juga memandang proses pembentukan warga negara sebagai entitas sosial, juga memandang keberadaannya sebagai hukum sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, selain itu juga objek dalam kajian sosiologi hukum sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu interaksi sosial berkaitan dengan hukum, yang mana hukum yang diterapkan dalam masyarakat berfungsi untuk memfasilitasi tuntutan interaksi sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan tenang dan damai. Adapun juga poin yang kedua yaitu sebagai kelompok sosial dengan hukum. Artinya dalam hal ini pengertian kelompok sosial adalah kegiatan yang terjadi antara 2 orang atau lebih dan diatur oleh suatu sistem yang disebut hukum, misalnya AD dan ART dalam suatu organisasi, atau juga hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Poin yang ketiga yaitu budaya. Kehadiran hukum merupakan bagian dari keberadaan faktor budaya. Keduanya saling berkaitan dan berpengaruh dalam mengatur masyarakat yang berbudaya dengan aturan-aturan kehidupan masyarakat. Adanya peran atas sosial dalam masyarakat yang menggunakan aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat. Poin yang selanjutnya juga sebagai stratifikasi sosial. Artinya stratifikasi sosial yang dimaksud adalah ketentuan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk semua golongan tanpa diskriminasi. Padahal pada kenyataannya secara tidak langsung dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Baik, poin yang selanjutnya yaitu sebagai kekuasaan dan otoritas. Nah, yang dimaksud adalah tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan peraturan terbentuk dan juga berbentuk undang-undang yang pelaksananya bersifat wajib. Poin terakhir yaitu sebagai isu sosial, yang mana isu sosial dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dan pelanggaran terhadap keberadaan hukum. Dapat saya simpulkan dalam paparan poin di atas tadi bahwasanya sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas, interaksi dan perilaku manusia secara timbal balik dengan hukum.